sebulan badan begini. Karena apa? Lo ngikutin sebuah kejuaraan yang open kan, yang open. Kalau lo ngikutin sebuah kejuaraan yang open, ngapain lo teriak-teriak masalah natural sama non natural? Memang makan paku itu nggak bagus juga ya. Oke, welcome back strong people, welcome back di Strongman Podcast. Dan kali ini di bulan yang penuh rahmat dan hidayah, kita mau ngucapin itu ntar aja ya Bun ya. Nih kalian harus lihat dua foto ini. Ini ntar ada foto nih di atas. Nah udah lihat kan? Nah itu siapa? Itu adalah Bang Yana Jos. Wih, tepuk tangan dulu. Halo Bang Yana. Halo. Wih, ada Bang Canggih juga. Kenapa kita pakai baju koko, Bro? Karena ini Lebaran. Spesial Lebaran. Ya. Spesial Lebaran dengan tamu yang spesial. Iya. Yana Jos. Iya, Bang Yana Jos. Ini kalau yang belum kenal, anak fitness yang belum kenal berarti mainnya kurang baru, jauh ya? berarti lo anak baru. Oh, anak baru. Oh iya, dia era transisi makin maraknya body fitness. Yang jago-jagonya body contest yang pakai jeans, pasti tahu Yana Jos. Udah dikalahin semua. Iya. Jadi Zaman gua dulu ya. Enggak zaman dulu sih, 10 tahun yang lalu. Oh, 10 tahun yang lalu. Ya. Pakai jeans, pakai kacamata hitam. Iya. Pomade. Gua tahu banget itu stylenya. Jadi ini, Bro, gua lihat Bang Yana Jos pertama kali ini. Kalau koreksi Bang kalau salah ya. Iya. Gua lihat 2013 waktu itu gua nganterin Dedi Hermawan, kan gua di Osborn tuh. Oh iya. Gua nganterin dia tanding di salah satu mall di Jakarta Selatan, Pejaten kayaknya, itu 2013. Dia kalah, Bro. Kalahnya mini orang. Jadi gua pikir Dedi yang udah segitu mewahnya badannya, ya kalau kalah sama Dodi, oke ya dulu kan Dodi sama Ricky Daud, yang gitu-gitu kan. Yeah. Ada orang Bogor, Rudi Tanjung. Nah, ternyata ini wah, badannya keras banget, Bro. Keras. Gue lihat ini emang itu conditioning yang bisa ngalahin. Waktu itu gue pikir yang ngalahin Dedi itu kayak gimana lagi. Nah, ternyata ada yang lebih keras lagi. Di waktu itu ya, di Pejaten itu lu juara 1 ya, Bang. Ingat enggak? Ingat itu? Ingat. Kayak itu 2013 tahun lu itu ya. Itu lu 2013. menang semua kontes enggak? Ya, setiap gua ikut sih menang. Juara 1? Iya. 1. Ada juga yang 2, ada Lawan Dodi udah pernah? lawan Dodi udah lagi itu. Kalah Dodi juga? 1, Dodi 1. Oh, lu 2? Gua 3 kalau nggak salah sih. Acara apa itu? Enggak, sorry, 3 apa 4. Oh. Nah. Kalau yang Ronnie Coleman ikutan? Klasik, Ronnie Coleman klasik. Ikut. Itu apa ya, katanya sih ada timbang badan kan. Oh, yang rules-nya udah kayak Ya, jadi gue ikut kelas yang 65 ke bawah. Nah, kalau Dedi Hermawan ikut kelas 65 atas. Nah, itu gue lagi itu nemenin Opa Gerard. Gerard. Dia juara 1 tuh. Dia juara 1. Jadi itu kan kriterianya waktu itu 65 atas sama 65 bawah. Nah, gue 65 bawah, di berat 64,4. Nah, waktu itu Opa beratnya 65 lebih tuh gitu. Nah, terus dia sampai lari-lari lah di lapangan lah sampai benar-benar turun di 65 ya kan. Nah, ternyata yang dipilih itu ya tipis yang dipilih. Nah, kalau Opa kan tinggi. Tinggi 175 ya. Tinggi Nah, kalau tuh. berat 65 kan berarti tinggi dikurang 110 ya. Iya. Nah, badan gua tingginya 165. Berat 65, berarti kan dikurangin 100. Jadi jatuhnya lebih tebal. Nah, jadinya dicoret lah. Jadi mereka lagi itu kalau nggak salah yang ngadain Ardi ya. Iya. Nah, Itu pas saat itu Osborn yang bikin ya. Pas saat itu besoknya dapat berapa hari gue ditelepon. Nah, dia nanya, "Jan, lagi itu berat lu berapa?" Lah, berat gua 64, Bro. Kok gua bisa dicoret, kenapa? Gue bilang gitu kan. Kriterianya udah sama. Masuk. Harusnya kalau kriteria masuk itu mau dia pendek, mau dia tinggi, dicari yang harusnya yang benar-benar bagus dong. Ya kan?
itu kan udah termasuk Kataria. Nah ternyata dia mau bikin event lagi dengan tinggi dikurang 110. Kayak gitu. Mungkin lebih kecil lagi dong, tinggi dikurang 110. Iya, jadi ya kayak Opah itu jatuhnya tipis-tipis. Gua pikir kan namanya event Ronnie Coleman ya. Oh, pasti gede-gedean nih. Pasti yang hadiahnya gede-gedean. Karena hadiahnya juga gede kan. Nah, undang Ronnie Coleman juga kan. Nah, jadi gue pikir oh pasti nih yang dicari yang freak gitu. Freak nih, tebel-tebel kan begitu. Sampai saat lagi itu yang di kelas 65 atas pun gua kira Dedi Hermawan 1. Nggak taunya dia ke 10. Ya kan? Malah Rian Anton ya yang dapat juara 1 kayak gitu. Ternyata memang bener-bener tipis. Nah, pada saat itu Dodi pun bilang, "Lu kenapa nggak ikut atas aja, Nak?" Dia bilang begitu kan. Lah, kan gua memang rencananya mau nemenin si Opah turun di bawah. Nah, mungkin kalau memang acaranya bisa ikut 2 kelas boleh ya, mungkin gue ikut 2 kelas. Tapi kan pada waktu itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau udah daftar di 1 ya itu aja. Kalau mau atas ya atas gitu. Nah, ini guys, kenapa kita undang ya Bang Yana Jos ini mau ngasih tau kalian. Dari foto tadi itu menurut gua itu kondisi terbaiknya Bang Yana, dan itu terjadi tahun lalu ya, Bang. Acara Malaysia Saitek. Man of Steel. Dan itu lu setuju dengan omongan gue, itu the best lu itu? Iya. Paling kering lu itu? Paling kering, karena gini, kan gue belum pernah tanding di luar ya. Oh, baru itu? Baru kali itu. Dulu pernah Saitek, gue dipilih untuk tanding di Malaysia. Itu dulu waktu pas tahun 2000 berapa ya? Lupa ya, 18 kalau nggak salah, atau 17 ya, lupa ya. Waktu itu. Nah, pas kebetulan istri lagi hamil kan, lagi itu kan. Nah, lagi hamil pas kebetulan memang bulannya sama dengan ini acara itu. Tanggal lahirnya bulan lahirnya. Minggu-minggu itu. Jadi gue pikir ya udah, akhirnya gue nggak sempet, gue bilang ke Pak Koko kayaknya ditunda, nggak bisa gitu. Akhirnya nggak jadi. Padahal itu udah pemilihan waktu lagi itu dari Saitek itu ada Chris, ada siapa tuh? Chris ya? Ya, bukan Chris apa? Oh, Chris Putra. Ada Chris Putra masih di Saitek kan lagi itu. Terus siapa lagi tuh, banyak yang ditandingin gitu. Atlet-atlet semua pada ditandingin, dipilih lah. Nah, gue yang terpilih untuk ke Malai. Mewakili Saitek, tapi gue nggak berangkat. Baru tahun kemarin tuh. Nah, akhirnya baru tahun kemarin. Kenapa kondisi gitu nggak menang, Bang? Gue bingung, Bang. Nah, di situ. Nah, jadi di sana itu ada 6 juri ya, kalau nggak salah ada 6 juri. 1 juri dari Indonesia, 2 juri dari Malai, 3 juri dari Timur Tengah. Dari Timur Tengah ya. Mungkin kalau kata juri dari Indonesia itu kan Bang Ence Ponjo ya. Nah, kalau dia nilai gua itu udah 1. Dari awal dah pas turun gua udah dinilai 1 sama dia. Waktu pas technical meeting antara juri, kata Bang Ence, cerita Bang Ence ya. Cerita Bang Ence itu memang dicari awalnya yang seperti kayak gua gitu. Freak. Nah, kenapa kok pas sudah di atas panggung bilangnya lain lagi, ini udah terlalu freak katanya untuk di sini. Lu udah terlalu freak. Terlalu freak bilangnya kayak gitu. Ya, itulah. Makanya kalau kata Abang Kobra, panggung sandiwara. Jadi tapi badan begini, Bro. Aduh. Gokil banget sih emang. Jadi pas saat itu kan pesertanya hampir 50 ya, 50 orang lah. Nah, pas diambil 30 besar, itu gua udah nggak ada, udah dibuang. Udah dibuang. Mungkin kalau gua diambil 30 besar, terus diambil lagi di 15 besar, mungkin penonton udah ngelihat badan yang bagus yang mana ya kan. Nah, makanya dari awal udah dibuang. Jadi udah nggak kelihatan deh. Yeah. Biasanya kalau dari awal udah dibuang itu mencegah untuk tidak dijadikan patokan. Gitu. Makanya yang gua lihat di 30 besar itu badannya jelek-jelek. Banyak yang basah. Yang bagus-bagus itu gua liatin beberapa biji aja. Memang untuk pertandingan di Indo sama di luar, Bang Yana. Indo tuh serem-serem, freak banget. Kalau di luar tuh kayak masih smooth iya, gitu. Kalau di luar itu nggak mau ada yang berurat.
Kalau setahu gua ya. Mm-mm. Nah, kalau di Indo itu malah kebanyakan orang yang Kering berurat, keras. kering, Iya. berotot, kan begitu yang dipilih. Makanya kulturnya tuh beda gitu. Dia maunya carinya yang agak-agak semut kayak Tapi gitu. mungkin itu waktu itu tandingnya apa ini kemarin? Man of Steel. Man of Steel. Mungkin lo harus coba di federasi lain kali. Ya enggak juga, mungkin Enggak juga selama mungkin dari segi pose juga karena orang di Indo itu kan lebih familiar sama muscular pose. Sedangkan di sana nggak muscular pose ya, Enggak. Bang? Pose-pose Enggak, Bang, pose gini dong ya? Pose Iya, biasa aja, estetik, iya. estetik Iya, pose. Iya. heeh. Hadap depan ya Iya. kan, belakang Oh, gitu aja udah. Ya, iya, itu iya, itu juga iya, juga iya. bisa berpengaruh Iya, di iya, atas iya. panggung. Emang ada yang pas di standing biasa aja, pas di pose baru Ya. dia kelihatan. Orang nggak di push aja dibilang freak, gimana kalau di push? Iya. Ya kan? Iya sih, lu berdiri Gua berdiri gini. biasa aja Iya, orang nih. bilang freak kan gitu. Ini sih emang- sampai kempot banget bukan Iya, kayak, maksud kayak gua, tulang. Ini tengkorak. ini sayang banget nih kalau nggak Ya kalau gue lihat sih memang kelasnya nggak di situ sih Iya kalau sih. gue bilang. Harusnya kalau seandainya ada pemilihan kelas yang lain, mainnya di kelas yang lain. Karena gini bro, kalau kita udah bertanding di luar bro, gue waktu itu gue pernah bertanding tuh di Global Classic tuh, gue inget banget tuh. Sekali gue main kalah udah selesai. Sedangkan ada juga nih dari Indonesia ya kan, dia sekali main 3 kelas, 4 kelas gitu kan. Di antara gue bingung ngapain lu main banyak kelas, ternyata dia kalah di kelas ini, dia bisa juara 1 di kelas yang itu karena pesertanya cuma 2, cuma 3. Nah makanya sebenarnya official itu di suatu event kalau kita udah berangkat ke luar negeri itu penting banget bro untuk ngatur strategi, jangan sampai kita pulang ke Indonesia itu nggak dapet trofi. Karena buat bahan gorengan. Iyalah buat bahan gorengan, gua menang nih, mau pesertanya 1-2 biji ya bodo amat, kan yang penting menang. Kan sebenarnya kan kayak gitu. Nah kalau begitu nggak menang kan kasihan atletnya, bener nggak? Kasihan nih berarti Bang Yana nih, dia kalah di situ nih karena kelasnya salah atau apa gitu kan. Dia pulang nggak dapat apa-apa kan kasihan. Setidaknya kalau dia menang di kelas yang lain, misalnya di kelas novice atau di kelas yang pakai umur atau apa gitu kan, setidaknya dia pulang bisa dapat bahan gorengan sebenarnya gitu. Padahal dia tadi udah buka pakai gorengan. Pakai ini ya, Apa tadi? cireng. Jadi gue ngelihat Bang Yana ini nih, Enggak, kalau menurut lu nih dia. Ah. Kalau kayak di AFBB atau di mana PTC ya? PTC yang Thailand itu apa? PCA. PTC. Itu kelas apa bro kalau Bang Yana nih? Ya men's fisik lah. Oh, bukan maksudnya. klasik? Enggak lah. Oh, main Enggak, fisik. masih fisik lah. Main fisik. Fisik, masih fisik. Iya, Cuman Bang. kan fisik kan itu kan dia tuh masuknya nih fisik open. Nah iya, maksudnya yang freak gitu. Iya. Gitu. Jadi kan ya memang itulah, makanya official itu tuh gini bro, kita udah ngeluarin uang nih kan nanti kan akhir bulan nih kita kan berangkatin ada 2 atlet nih. Akhir bulan ini? Akhir bulan ini nih ke Global Classic juga nih. Seandainya ada kelas yang bisa ikutin semua, tapi open dia tetap harus ikut. Open itu kan yang untuk cari titel nanti ke depannya, ya kan? Boleh bilang siapa aja bro orangnya? Ada si Yoga. Oh, yo pahanya gede ya? Ya, Boleh tuh, Yoga pahanya gede dia banget. debut pertama tahun ini main di Classic Fisik. Terus ada siapa ya? Lupa si Rainer. Oh Rainer, Mas Rainer. Iya kita bisa photoshoot. Ya si Rainer itu dia bisa main di open, novice ataupun master. Tiga-tiganya aja ikutin. Gitu. Kita kan nggak tahu dia menangnya di mana. Maksudnya tuh seperti itu sebenarnya. Jangan sampai nih atlet udah persiapan, ngeluarin waktu, ngeluarin biaya, ya kan? Pantesan dia diajak makan gudeg nggak mau. Nah, iya, nggak mau. Tanding. Kan udah banyak brand juga. Tadi dimarahin lo kalau badan lo Sama jelek. bos yang kemarin. Nah kalau Gitu. Bang Yana nih, hati lu masih membara nggak nih Bang untuk bodybuilding, body contest ini? Enggak sih, biasa aja. Maksudnya biasa aja, lu nggak mau tanding lagi gitu? Ya mau tanding lagi asal ada sponsor gitu. Maksudnya lu kalau dibilang, Bang, lu bisa nggak bikin badan gini? Bisa? Bisa. Bisa, tapi gue setuju sama Bang Yana. Jangan sampai
atlet bertanding pakai duit sendiri lah. Tapi lu kemarin nggak keluar duit kan? Kapan? Kemarin. Tadi sore lu keluar duit nggak buat beli gorengan? Ya keluar lah duit mah. Ya makan Kan emang nggak pakai iya, duit kita. yang disupport kan susu doang. Yang di-support kan suplemen Lu iyalah. Nah kalau gua kan ngomong jujur, apa Iya, adanya ya. bener lah. Ah. Bener, mau ngapain emang lu tutup-tutupin. Nah, paling ongkos pesawat, hotel, pendaftaran di sana kan begitu. Beli Subway nggak? Enggak juga. Itu Jalan berdua nih. jamu, Oh jamu? jamu-jamuan. Enggak juga. Jamu-jamuan gue boleh minta itu kemarin. Nah makanya gini loh ya. Dengan adanya podcast ini, ya kan, dengan adanya podcast ini untuk semua brand yang ingin memberangkatkan atlet yang main ke luar negeri atau di dalam negeri dengan skala prioritas ini atlet untuk bertanding. Tolong lu brand-brand suplemen lu tahu diri, Cuk. Karena apaan? Makan gitu kan enggak. Lu ngasih dia susu doang. Makin galak bang dia makin kemana? Enggak. Lu kan nanti kan kita kan maaf-maafan setelah ini, Bro, ya kan? Iya. Padahal lebaran nih. Kan iya, ntar terakhirnya. Nih, lu ngasih susu doang ya. Persiapan kan nggak cuma susu ya Bang Yana? Iya, benar. Ada makan, Ada jamu. iya kan? Ada jamu, Suplemen. Iya. Jadi gini, kalau lu mau ngeberangkatin atlet atau mau nge-build atlet spesialis untuk bertanding, lu duduk sama dia, breakdown pengeluaran persiapannya dia sebulan. Iya, Yang kayak Chengli gitu ya. itu harusnya begitu. Iya, bener ya, Bro. Iyalah. Senggangannya Lu gini, gua perlu keluar apa 5 gitu? juta, dia 5 juta gitu loh. Iya, contoh- Nggak sepenuhnya gitu loh. Oh lu maunya 50-50 gitu nggak apa-apa? Nggak masalah. Oh itu mah baik. Ini dianya, Bang. baik. Iya, jangan mau Jangan bang. mau Oh, jangan baik, mau. Bang Yana. Ini mau gue rubah, mau gue benahin Bang Yana. Lu 60 dia 40. Iya. Makin Yang suka parah. kayaknya itu mendingan gitu. Karena kan Daripada gini nggak ada ya. sama sekali. Iya. Karena gini, kalau contoh ibaratnya jamu ya. Iya. Jamu 3 bulan, emang lebih dari 5 juta, Bro? Kagak, Bro. 3 Tergantung bulan. merek, Bro. 3 kagak, Yang Bro. Parmagrade apa enggak? Anjay. Kagak. Gua udah hitung-hitung, Bro. Yang apa namanya? Jamu yang bagus aja, yang Nah kalau bintang pakai yang 7. cetek-cetek aja kan mahal. Itu kan HGH, Bro. Itu di luar jamu? Itu di luar jamu lah. Di luar jamu yang warnanya kuning, yang warnanya biru, ya kan, atau yang warnanya putih. Itu kalau di breakdown, Bro. 5 juta itu 3 bulan itu nggak sampai 5 juta, Bro. Vaksinnya udah seminggu 3 kali. Ya Bang Yana, ya ibaratnya resepnya Bang Yana nggak sampai, Bro. 3 bulan tuh 5 juta. Coba bang di WA tolong resepnya. Gitu. Nah, Kalau gua kemarin sih Habis jamunya berapa? nggak habis berapa karena jamunya bekas punya orang semua. ini lebih parah. Abang lu ngomong yang bener bang. Hibah. Masa Jamunya jamu hibah. bukan punya kobra kan? Sekarang gini bro, Hah? persiapan cuma sebulan, ya kan? Sebulan badan begini. Persiapan cuma sebulan, kita mau beli jamu, sayang kan duitnya. Ya ada temen yang punya jamu ya kita minta bekas kemarin tanding. Malak, Bro. Dia kemarin Jamunya ada udah tanding malak. kan di Evo. Sisa. Sisa gue tanya dong, bro lu kemarin tanding punya sisa apa? Dia bilang gitu. Ada nih jamu A. Gue minta, terus gue minta lagi tempat yang lain. Ada nih jamu B. Oh, gua minta dikumpulin? juga. Gue kumpulin. Lumayan kan? Ya udah gue pakai sama gue. Iya sebenarnya kan kayak gitu, Bro. Ini mind Yang paling blowing nih. yang paling gede tuh pengeluaran tuh dimakan, bener kan ya, Bang? Iya. Tiap hari-hariannya gitu kan. Ya contoh lah support untuk ayam sekilo taruhlah dada ayam naik turunnya taruhlah di 90.000 sehari ya kan untuk dada ayam 90 kali 30 terus kali 3 bulan dari 90 itu dimasukin ke 4 juta itu jamu tadi ya kan baru kasih dia gajinya mau berapa kasih 3 juta oke it's okay gaji kasih 3 juta ya kan sama suplemen ketemu kan angkanya bro iya kalau ketemu angkanya kalau diinin 15 juta nggak sebulan kagak cuk nggak sampai 15 nggak sampai apa Gue dari dicacu kagak gua betenya gini loh lu bikin brand ya kan lu jualan brand apa cuan lo banyak tapi atlet lo tuh setengah mati mau tanding sedangkan kan ini kan buat bawa brand lo juga ini kan ngelawak bro nah makanya nih di apa namanya di Indonesia nih harus berubah nih masalah ini nih sepele tapi udah mendarah daging banget nih kayak sepele nggak pakai R bang belakangnya. iya kalau pakai R Sepele. lo parah lo
Tapi lu masih ada keinginan kan? Ada, kalau ada yang danain sih pengen, Tahun ini iya. ada kan, rame nih tahun ini, Bang. Mungkin sebelah yang mau danain. Kalau gue ngongkosin iya, gue ngongkosin. Lo main di FF bang, menang gue ngongkosin Tuh, kita Bang, main ke depan. lu juara Luar. 1 di FF berangkat. Paspor ada? Ada baru bikin kemarin. Wih, udah. Gara-gara ke Malaysia bikin. Wah, udah gas lagi, malak-malakin jamu lagi. Juara 1 berangkat. Berarti ntar kalau di FF-nya Master, Mainnya di juga master. Master juga. Oh. Itu. Tapi kalau mau main open, gue bayarin juga open nggak apa-apa. Tapi badan Kalau mah badannya sayang kalau nggak ini. di open mah. Iya nggak Badan- apa-apa. badan lu Kan tuh- udah dibilang bro, ketika udah ke sono, ya daftarin aja. Jadi dia menangnya entah di master, ya atau di open, ya kita kan nggak tahu nanti. Yang penting pulang jangan sampai tangan kosong. Yang penting kan bawa bendera, beginiin bendera kan. Iya kan dicari yang itu. Iya, buat di orang kampung seneng ya Bang. Iya. Asli mana sih Bang? Asli Bandung. Asli Bandung. Asli Gede Bandung. di Jakarta. Tangerang, Cengkareng. Ngare. Bang Yana nih kalau gue lihat dari dulu kacamatanya nggak pernah berubah tapi warna rambutnya berubah-berubah. Anjay, kan dengan Ijo pernah ya bang ya? Ijo. merah pernah. Iya ijo, merah, kuning, putih. Putih pernah, gua pernah lihat. putih. Apa gitu bang. Terus kalau pose yang paling mantep yang begini nih. set. Karena Gini. 100-nya Iya. sangat. Iya. Nggak, yang nyuruh mohak dulu siapa Bang? Ide lu mohak dari mana? Nggak ada sih. Nggak ada yang nyuruh mau. Oh, nggak ada. Oh, gue pikir Ya. kayak Bang, muka lu kayak anak pang dibikin mohak dong. Dulu cuman gua lebih ngefans gitu ke anak pang gitu ya. Oh, Ya, rambutnya kayak gitu ya. keren gitu. Keren. Nah, ya udah akhirnya gua bikin begitu mohak. Tapi emang di panggung dia beda sendiri kan, maksudnya orang jadi emang Apalagi dulu zaman dulu kan pakai celana lepis ya kan. Nah, udah gua pakai sepatu jenggel. Wih, Nah, sepatu tinggi. abis tanding ngalak dulu. Lampu merah. Tapi Bang Yana ini apa namanya? Orang yang mendorong gua untuk ke dunia hitamnya fitness di Bang. Kirain mendorong untuk keluar. Enggak. Gua dulu pertama kali kenal dia ya, pertama kali, "Bang, gue pengen jadi atlet," dia bilang. Oh gitu? Iya. Anjir. Bang Yana ini Jujur banget lu ya? Iya, senior idola gua. Iya. Lo bayangin gua dulu sebocah itu ya kan, gua freak. Lu kayak banget. Aldo ceritanya. Iya, Iya. freak banget sama body contest ya kan. Gua ngomong sama dia, "Bang, saya mau jadi atlet." Iya, langsung Ada duit berapa? pakai ini. Vaksinnya Senin ini, Selasa ini dan begitu. Anjir, ditusuk mulu pantat gua. dengan parahnya ya kan, gua ikutin itu semua. Gede kagak jerawatan. Tapi lu kalau sama anak-anak emang ya anak body contest baru misalnya, Bang Yana saya udah tanding 10 kali nggak pernah masuk final. Itu lu kasih advice, masukan? Gue kasih masukan. Kebanyakan mereka yang udah pas waktu gue bagiin piagam gitu atau medali, selalu gue kasih tahu kekurangan dia. Oh, kalau lu juga juriin gitu. Kalau gue juri kayak gitu. Lu kayaknya rata-rata bukan kesalahan yang harus diimprove dari seorang atlet body contest yang belum pernah masuk final terus sekarang akhirnya final, apa Bang yang paling sering berkembang? Apa conditioningnya? Apa ototnya? Apa-apanya Bang? Biasanya yang paling sih sering lu kasih tahu? dari conditioning, biasanya dari dia harus profesional kayak gitu, harus simetris kayak gitu. Sampai Kan kebanyakan atlet sekarang kan nggak ngerti dia harus simetris kayak gitu kan. Kadang ada bahunya gede, dadanya kecil, ya kan. Terus kadang ada backnya lebar, bahunya kecil, nggak simetris gitu. Makanya dia bisa kalah kayak gitu. Kalau yang simetris, profesional, kering ya kan. proporsional mungkin, bukan profesional Bang. Profesional punya udah peri. Makanya gua profesional. Proporsional. Proporsional. Ya. Nah, itu biasanya dia udah mendekati pasti menang 10 besar. Nah, ini gue kasih pertanyaan, lu kan sering jadi juri Bang. Misalnya nih Bang ya, ada dua, juara 1, juara 2 Bang. Yang satu badannya simetris, proporsional, Profesional. tapi kurang kering dikit. Kering. Gitu. Tapi yang satu kering banget,
Cuma badannya kayak pohon, lurus doang, misal. Tapi dia kering banget, shredded kayak urat di mana-mana. Lu pilih yang mana, Bang? Yang satunya. Yang satunya yang ini. Iya. Biarpun nggak kering sekering ini. Karena lebih indah juga gitu. Lebih bagus badannya. Jadi semacam gini, lu kalau beli patung nggak mau yang menyon kan? Lu tabok aja Bang yang dagang. Lu maunya yang simetris kan, yang bagus kan? Nah, kayak gitu sama. Biarpun juri-juri. kurang keras, patungnya lembek gimana nih? Nggak mungkin kurang keras. Kalau kurang keras nggak mungkin dia jadi 2. Oh iya, paling kan? mirip-mirip lah. Dikit aja ya kan? Iya. Kayak gitu. Tapi Lain cerita dia mendekati Basah. kan, mendekati yang juara 1 itu mendekati profesional kan. Jadi kemungkinan ya dia yang itu jadi juara 1. Iya, tapi memang ini kan masalah selera, bro. Ada yang kalau gue sepakat sama Bang Yana, gue lebih pilih yang X-frame, simetri, Lengkap, ya kan, lengkap lengkap. ototnya. Tapi ada juga kriteria juri di Indo tuh maunya sukanya tuh yang Kering banget. kering keras. Oh. Kalau kering, anjir gila kering banget nih orang. Wah, dia menang. Makanya itulah di situ dibutuhkan compression yang lumayan berkali-kali tuh. Makanya kalau untuk top 1, top 2 tuh kan compare-nya berkali-kali ya Bang Yana ya. Compare lagi karena ya mau nggak mau kita harus samain persepsi kalau juara satunya itu sebenarnya ini gitu. Sama gini. Oke. Nih, ada 2 orang. Kondisi ototnya sama. Kondisi ini maksudnya keringnya. Keringnya sama. Genetik badannya sama. Pokoknya udah profesional juga dia. Nah, tapi dia mukanya kan pasti beda dong. Oh iya, Iya Bang. kan? Kalau Nggak ngomongin mungkin. muka, Bang. Nggak mungkin ototnya ini sama kan? Iya, beda. Ototnya sama dari segi tinggi sama ya kan. Pasti kalau perut pasti beda ya kan. Pasti perut pasti beda. Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8 kan gitu kan. Nah, itu pasti yang dicari yang ganteng. Oh gitu, Bang. Iya udah pasti. Nah, ini Bang Yana Pantesan sangat jujur. pialanya banyak nih. Nah, jadi dia nih. Nggak, ini Bang Dia Yana. tahu dia lawannya yang jelek-jelek. bukan badannya. Bang Yana jujur nih. Bang Yana jujur karena memang namanya bodybuilding itu sangat subjektif. Kayak lu ngelihat deh Olympia tuh. Apa pakai hairdo? Iya, atlet-atlet yang pemegang title IFBB Pro itu kan ada ratusan, bro. Di dunia ya, pemegang title IFBB Pro itu ratusan. Kenapa si Bam yang menang? Ya karena Ada ganteng ya. iya, Kalau menurut gua si Bam tuh kayak paket lengkap, Bro. Udah ganteng, badan bagus, kuat. Itu kayak semuanya ada di situ. Iya, gitu. makanya iya. Dan apa namanya? Yang nggak ada yang jelek, bro. Walaupun sorry ngomong ya, bukannya bermaksud untuk rasis. Walaupun warna kulitnya dia itu ada yang kan pernah sempat ada yang menang dari orang kulit hitam ya kan. Oh iya, Brion. Tapi tetap orangnya untuk dari segi face sangat enak dilihat. Oh iya. Iya, itu coy, sebenarnya ya. kalau menurut gue itu sebenarnya salah satu faktor X sih. Hitam manis ya, Bang. Ya, gitu. Iya. Jadi makanya kalau ada yang nanya, "Bang, kok gue bisa kalah dari dia?" Lu jelek dong. Dia kalah ganteng. Ini ketawa doang tuh ya. Habis juri bingung ya kan? Iya. Mau milih apa? Bukan ganteng, Bang, enak dilihat kali, Bang. Enak Oke. ya. Dia senyum, lagi paus ya kan. Iya, rambutnya pas. Cemberut ya kan. Iya. Oh iya, ada yang mukanya Ada yang manyun aja. manyun ya kan. Pus manyun. Nah, banyak. Nah, ini kalau dulu zaman lu aktif tanding nih, Bang. Nah, Lu merasa siapa sebenarnya lawan yang lu kalau ada dia nih lu mikir, wah anjir, ada dia menang nggak ya? Nah, Berat nih kalau ada dia. Siapa, Bang? Sebut, Bang. Instagramnya siapa? nggak ada sih ya. Wah, sombong. Enggak, karena waktu pas gua daftar tanding itu ya nggak ada Dodi. Oh, berarti Dodi. Nggak ada. Kalau ada Dodi ya pasti udah Dodi lah. Karena kan si speknya juga kan bagus, Oh, iya. kan. Oh, gitu. Udah pasti Dodi menang kalau udah itu. Oh, jadi kalau lu ada Dodi, wah ada Dodi, ya, susah nih gitu. Tapi ketemu Dodi cuma sekali doang. Oh. Ya, itu doang. Yang lain, Bang? Siapa yang lu pikir badan, wah gila nih orang freak juga nih. Kalau dulu waktu pas gua belum tahu selalu, ih gila itu badannya orang gede banget. Siapa Gua itu? pasti minder gitu. Oh. Gua lupa, pasti ini yang menang nih atau apa gitu kan. Tapi enggak. Pas gua tanya lagi ya sama si Kodani, ya kriteria untuk kelas
body contest tuh ya lu Yan, dia bilang gitu. Nggak sampai terlalu gede banget yang enak dilihat gitu. Bahkan sampai dulu tuh sampai gue dijadiin patokan sama dia. Kalau Yana Jos ini Pokoknya untuk kelas pro ya si Yana gitu. Atasnya gede dari Yana udah coret. Binaraga gitu. Bahkan gue dulu pernah di berat 67 itu dicoret. Berat 67? Zaman dulu ya. Jadi gue tuh setiap tanding tuh di berat 65, 64. Kecil banget ya, tapi di panggung gede banget ya bro. Segitu terus. Gue 67 pasti dicoret. Pernah lagi tuh gue dicoret sekali sama Skodani waktu pas di Ancol ya, di pantai lagi itu kan tanding. Dicoret, ditanya kan, kok saya kurang apa? Lu kok gedean Yan? Udah gede dia bilang. Udah akhirnya zaman dulu mau gedein badan tuh jadi nahan-nahan. Karena takut kegedean. Kalau sekarang enggak. Iya. Ya kan? Ada yang gede, ada yang ini kan, ajar aja kan. Kalau sekarang kayak Isek ya. Isek. Oh, iya. Gede kan? Wow, gede. Mesti pakai celana pantai. Nah, terus Fuad sama Isek kan gedean Isek ya. Iya. Badannya ya. Oh iya sih. Tapi Iya. Fuad klasik. Tapi lengkap Wak. Iya. Nah, kan gitu. Ya, jadi kalau Fuad dipakein pantai juga masuk dong kan. Benar juga ya. Ya kan? Kan lebih gede Isek. Iya sebenarnya Bang Yana nih dengan foto yang lo tunjukin tadi. Itu sebenarnya gue pakai celana pantai pun. Iya, Iya, kalau sebenarnya masuk di itu celana lebih pantai gede dari ini gua. masuk. Makanya Isa ya malu ini gedean dari lo. Ini gede banget Itu bang gua lo. berat 71 lebih, hampir 72. Itu berat. Nah, Cobra aja beratnya kalau tanding 72. Cobra. Gua tanya lu, berat berapa sekarang? 75, Bang. Tanding 72, 71. Iya, di IFF dia Cobra menang juara 71 berarti. Nah. Gua itu kemarin udah nggak cari otot. Waktu pas gua persiapan 1 bulan, itu gua nggak cari otot. Gua cari kering. Gimana usahanya gua biar kering? Karena lu pikir Karena gua udah ada otot. Oh. Tinggal ngeringin doang. Gitu. Gua keringin, otot gua kelihatan. Itu pun otot deplet. Kalau lu bisa nggak kondisi kering gini tapi gedenya segede Isa gitu bang? Berapa bulan? Pertanyaan gue keren nggak tuh? Bisa nggak bang tapi? Iya bisa. Bisa nggak bang? Tolong Butuh bang. waktu. Iya, butuh waktu dana. dan jamu. Butuh dana ini, butuh dana. Oh, butuh dana. Kalau butuh ada dana. dana pasti akan ada Jamu. Nggak mungkin ada yang ngasih jamu. Ya. Ada yang ngasih jamu, dananya nggak ada juga nggak beli ayam. Bro. Bener. Nggak beli Berarti bisa daging. 78 ke sekering ini bisa bang? 78 Sekering ini? Bisa. Bisa, Karena kan Bang? memang genetiknya udah genetik Iya, kering. udah Bro. genetik Kalau kering gua ya. orangnya tipenya tipe susah naikin berat badan. Ya, berarti sekalian naik ototnya gitu ya? Kalau ngeringin cepet. Kalau naikin berat badan lama. Gua naikin berat badan itu harus pakai jamu. Harus pakai yang warna pink. Kan yang Kayak murah-murah pakai kan warna gainer pink. ya bang? Gainer juga. Oh iya sih. Gainer juga. Gainernya juga zaman dulu mah zaman murah-murah tuh gainernya. ya ada gainer apa aja tenggak minum. Udah. Punya siapa aja? Sika. Malah temen gue dulu pernah bilang, Oh, iya. si Yana mah dikasih tahu tempe aja jadi, apalagi dikasih suplemen kayak gitu. Oh itu. Ya genetiknya emang free. Genetik gue itu sama Cobra, sama cepet kering. Bahkan dulu Cobra mau tanding aja bilang, bang gue diet jangan, coba lihat, udah lu nggak usah diet sehari aja, pas besok mau tanding, udah gitu Kering. Karena badannya memang udah kering. Udah jahat genetik. Paling ya, lama diet itu dia pernah dulu ya seminggu gua kasih, udah lu seminggu aja gitu. Karena memang udah kering genetiknya, otot kuli loh dia mah. Sering kena matahari ya, sampai keras. Nah bang, sekarang kan di industri fitness ini abang udah lama, udah lebih 10 tahunan ya. Ya 10 tahun. Dan lu lihat Lebih selama lah. lebih ya? Berapa? Lebih ya? Bila. Kalau mengenal fitness. Enggak, suplementasi gitu. Suplemen sih ya udah 10 tahun di 2014 mulai di kontrak ya. 2014. Dan menurut lu sampai sekarang ini perkembangannya gimana? Kalau industri suplemen ini di Indonesia? Perkembangannya sih maju ya, makin banyak merek-merek ya. Apalagi merek-merek lokal sekarang gila, banyak macem-macem, ya kan? Yang bilangnya produknya pakai inilah, pakai itulah, ya kan? Bagus lah, ya kan?
Semua bilang bagus Bang ya. Ya kan? Udah Semua pasti ngakunya kan bagus. gitu kan. Tapi logika namanya duit mah nggak bisa dibohongin, bro. Betul. Iya. Lu daripada lu beli yang harga murah, mendingan lu tambahin sedikit tapi kualitas bagus. Benar. Gitu loh. Daripada lu beli yang murah tapi lu habis 1 botol badan lu gitu-gitu aja. Benar. Mendingan keluar duitnya agak lebih Dan banyak sedikit. kejadian yang kayak teman-teman lu beli suplemen murah terus komplain, "Bang, Yana kok gua minum ini gini-gini aja badan gua," gitu. Ada di gym ada yang begitu. Gue bilang lu pakai suplemen apa? Pakai ini bang. Ya lu pakai kayak gitu lu habis 3 botol 5 botol ya badan lu gitu-gitu aja. Mendingan lu pakai yang bagus sekalian gue bilang. Lu habis 1 botol badan lu udah kelihatan. Kayak gitu. Itu pengalaman gue sendiri. Gue dulu pernah pakai jamu harga murah. Gue bilang, wih gila murah amat nih kan gue bilang. Nah nggak taunya palsu. Hah? Sedangkan persiapan udah tinggal sedikit lagi. Berarti kan rugi di gua. Akhirnya mau nggak mau gua beli lagi dong. Bentar. Bro, kalau jamu palsu itu terus reaksinya placebo doang di badan gitu. Ya enggak lah. Ada reaksi Ada. tapi Ada reaksi. agak lambat. Jadi harusnya kita makan 1, dia bisa jadi 3. Ya mungkin MG-nya jadi kecil. Jadi mungkin tepungnya lebih kebanyakan. Apa kemurnian anjay, tepung dicetak ya, Bang. Tepungnya kebanyakan mungkin. Mungkin kayak kemurniannya gitu, Iya. Bro. Ya kemurniannya. Oh. Harusnya 1 kita tendang, ini harus 3. Oh. Pagi 3, siang 3, sore 3 kan Iya, begitu. ada beberapa harusnya cerita. kan satu-satu. Kayak gitu. Ada cerita teman-teman Binaraga juga yang pakai jamu kok reaksinya nggak seperti yang merek ya. yang lain biasa gitu. gua pakai lah. Kok ini lama banget kan begitu. Wah, ini kayaknya palsu nih. Padahal cuma beda cepek ya kan. Satu rugi di waktu ya kan. Kayak gitu aja. Sedangkan persiapan bentar lagi kan begitu. Akhirnya ujungnya beli lagi kan jadi rugi 2 kali. Emang merek apa yang paling cepat menurut lo? Bang bercanda bang. jangan. Aduh, ya jadi emang sekarang fitness segitu majunya bang. Jadi orang juga banyak yang salah anak-anak, apalagi anak-anak baru di tempat fitness. Kalau ketemu abang-abangan yang salah kan akan dijerumusinnya juga. Misalnya nih, baru 2 bulan fitness, wah lu pakai ini aja nih yang warna merah gitu, wow. Ini aja nih yang kuning misalnya, tapi kan sebenarnya lu maksimalin dulu latihannya yang benar dulu. Biasanya Banyak. yang paling diiniin kan yang warna merah muda yang pink itu. Karena Kurus nih, lu mau nih ada anak kurus, lu mau cepet nih. Pakai nih yang ini. Wah, dia pakai tuh kan yang pink itu kan. tembem doang pipinya. Enggak. Nafsu makan. Nafsu makan, ya kan makan dia nge-gym, terus tiba-tiba pentilnya gatel. Kan gitu. Kalau itu gatel gitu kan. Mau numbuh kali. Iya kan. Makanya kan kebanyakan kan kayak gitu. Anak sekarang sih udah ada ngeri-ngeri ya di kelas super beginner aja gue liatin udah banyak yang pakai kayak gitu ya. Soalnya gue waktu pas jadi juri juga udah ngeliat, wah nih badannya sampai freak kayak begini kan super beginner kan. Iya. Udah kelihatan kalau dia masuk. Di pikiran dia kan gue nggak masuk yang lain masuk kan gitu. Ya. Ntar gue nggak menang kan gitu. Iya. Nah, Makanya kalau namanya orang pertandingan ya, orang pertandingan itu udah nggak kenal natural apa whatever it takes bro. Orang kita mau Rata-rata bertanding, pakai, iya. Emang lu pikir persiapan itu nggak capek? Capek, semua capek. Emang lu pikir persiapan nggak ngeluarin duit? Makanya kenapa kita nggak maksimalin semuanya yang bisa kita maksimalin? Makanya kata-kata natural atau enggak itu bullshit ketika lu naik ke pertandingan. Ketika lu ingin melakukan persiapan. Itu udah bullshit. Ini menurut gue ya, Bos. Ini kalau menurut gue nih. Kalau lu kan nggak berani ngomong terang-terangan. Oh, apa? Di WA aja. Gua ngomongnya di WA. Kalau gue sih Gua terus jarang serang. gini. Gue terus serang. Ketika kita memutuskan untuk melakukan suatu pertandingan, pertama kita tuh harus ngalahin diri kita sendiri. Ketika kita udah ngalahin diri kita sendiri, kita ngalahin orang. Oke, gue coba jadi ini nih ya. Jadi kontra lu ya. Oke, Iya. boleh, that's true. Ya udah, gue pilih aja pertandingan gue yang pertandingan natural. Ya udah, silakan ikut Ya pertandingan. udah, ongkosin dong. Silakan. masalahnya pertandingan natural Ongkos sering nggak diadain. Lah iya, kalau lu mau ngikut pertandingan natural, silakan lu ngikut pertandingan natural dan lu nggak perlu bangga sama status natural lu itu. Gue nggak bangga, gue cuma minta ongkos. Karena apa? Itu kan pilihan masing-masing. Iya
Iya kan? Sebenarnya itu pilihan masing-masing. Menurut gua ini ada satu kesalahan ketika lu tuh bangga melakukan yang apa namanya? Pertandingan yang natural. Enggak. Ini sebenarnya ini sama aja. Gitu loh. Nah, kalau kita mau apa namanya? Mau ngomongin masalah natural, masalah mau apa? Kalau gua pribadi nggak ada urusan sama gua. Iya, orang pilihan masing-masing kok. Gitu. Tapi kalau misalnya nih Bang nih, lu kan juri nih Bang. Ada anak misalnya apa sih kayak paling bawah apa? Bukan super beginner ya apa? Super beginner. Oh, paling bawah. Atasnya New Muscle. New Muscle. Misalnya New Muscle berarti udah lumayan lama tuh fitnessnya. Kalah nih Bang. Terus lu buka sosmed kan. Dia ngomong gini, aduh, gua kalah lagi. Terang aja yang lain pada make. Misalnya dia ngedumel gitu. Itu menurut lu dia itu hanya cuman excuse karena dia kalah atau dia emang beneran nggak pakai ya baru ya udah deh akhirnya gue memutuskan pakai, atau itu kayak cuman membela diri aja gitu. Maksudnya kalau teman-temannya kan ngeliat dia kalah gitu, oh karena dia nggak pakai jadi terang aja kalah gitu. Menurut lu yang mana tuh Bang dia itu kalau ngomong gitu? Kalau gue bilang sih alasan aja sih kalau gue bilang. Malah ada juga yang beralasan seperti ini, ya wajar lah dia kenal sama juri. Oh itu lebih sengkela gitu. Kayak gitu. Kalau selama gua juri, dia mau temen gua, mau enggak, bodo amat. Dia ototnya bagus ya gua masukin 10 besar, ototnya jelek ya gua buang. Karena gua ngalamin, gua jadi atlet kan, gua tanding gua ngalamin. Gimana kalau gua dibuang? Kan sama juga kan gitu. Tapi sorry Bang, gua potong. Yang masalah kalau ada ngomong, oh terang aja dia menang karena dia kenalan sama juri. Ya lu juga kenalan lah sama juri, goblok. Maksudnya bergaul lah. Maksudnya gitu. Kan bergaul kan bisa, Bos. Ya kan lu samperin jurinya, ya kan. Hampers ya Bang, mau lebaran. Ya kayak gua lah dulu. Gua ya ampun gua anak cungurun, Bro. Ya. Gua datengin ke Bang Yan, Bang kenalan dulu sama gua. Gua kenalan sama dia. Gua mau jadi atlet, Bang, gua mau menang. Gimana caranya? Gua mau menang, gimana caranya? Ya begini caranya kan gitu. Karena gini, Bro, ketika lu nggak bisa, kalau lu mau jadi juara itu nggak ada excuse-nya bro. Dia menang mulu nih karena dia dikenal sama juri. Iya lu harus kenalan sama juri lah, nggak bayar anjir. Lu nyamperin. Iya, siapa tau papasan di toilet. Ya, iya atau apa lu bergaul lah. Iya emang harus bro. Bodybuilding lu di binaraga, inget lu mengikuti suatu pertandingan yang penilaiannya itu subjektif. Nah penilaian subjektif, poin plusnya itu memang ada di relasi bro. Karena subjektif, ini relasi. Nah, makanya lo bergaul lah di komunitas itu dengan juri-juri. Biar supaya alasan lo kalah karena tidak kenal sama juri itu udah nggak bisa lo pakai. Gitu. Mending pakai alasan yang tadi yang pertama ya. Terang aja gua kalah karena gua nggak pakai jamu. Nah, lo goblok. Iyalah goblok. Karena jamu gua ketengan. Karena apa? Lo ngikutin sebuah kejuaraan yang open kan, yang open. Kalau lo ngikutin sebuah kejuaraan yang open, ngapain lo teriak-teriak masalah natural sama non natural? Itu. Iya. Jadi semenjak kapan nggak natural Bang? Kalau gua semenjak kenal Bang ya. Dia udah nggak perawan juga. Gue juga mengenal. Enggak Bang, nggak usah dijawab dulu. Mendingan kita ngomongin Atta Halilintar aja. Masa ngomongin jamu lagi ya? Nih guys, nih salah satu trader selebriti nih Bang Diana. Karena main di OVJ juga Bang. Iya nggak? Nah, lu udah masuk ke situ, circle situ dari mana Bang awalnya Bang? Awalnya masuk OVJ ya callingan Alpian. Bang Dede. Ya, Dede. Sebelumnya sih gue udah memang pernah ikut iklan dulu, memang ikut syuting juga dulu gue zaman 2000. Tapi emang mukanya maksudnya appearance-nya itu emang signature ya, maksudnya dengan mohawknya, dengan gayanya Bang Yana itu emang kayak signature, maksudnya ada orang tuh tahu ini gayanya Bang Yana gitu. Jadi mungkin emang dengan kata-kata dorongan. Nah, itu legend tuh. Legend. Jadi gue dulu mengenal syuting ya, pertama kali mengenal syuting itu di tahun 2003. 2003 gue udah ikut syuting jadi preman zaman dulu tuh.
ikut-ikut tantangan tuh dulu zamannya Fit Up, zaman dulu si Joko Jari, siapa Jo ya namanya, membawa acaranya sama si Tina dulu, tantangan tuh. Oh iya, tantangan, tahu. Tantangannya, Oh, itu ikutan. gua ikut juga. Pada saat itu gua ikut makan cacing lah. Shit. Sekarang ya. makan paku. Tadi Itu, cerita makan paku. Terus Ya, lu makan itu beneran? Makan. Tapi gua cacing makan. udah dibersihin kan? Hidup, bro. Ya hidup itu. Cacingnya hidup. Aduh, gila, gua ngebayangin. Mungkin udah dicuci kali ya. Iya, Udah. iya. Itu di situ ada cacing, roti. Jadi itu cacing tuh di dalamnya roti ditaruh, kita makan gitu. Isinya cacing, bukan daging ya. Oke, yang makan lu doang. Ada 3 orang. Makan semua. Makan semua. Yang Hadiahnya paling berapa? cepet ya gue yang menang gitu. Yang paling cepet yang menang maksud gue. Hadiahnya? 1,5. 1,5 hadiahnya. Terus sebelum ada tantangan yang itu kan tantangan terakhir yang ketiga. Tantangan yang pertama tarik tambang, tantangan yang kedua Pull up. ya kan, kayak gitu. Nah, gue semua masuk tuh, dari tarik tambang gue menang, terus dari yang pull up gue menang, terus makan cacing gue menang. Makan cacingnya juga nggak di meja kayak gini, makan cacingnya tuh di tengah laut. Jadi kita dibawa dulu ke perahu kecil, kita udah muntah-muntah tuh gitu kan, puyeng, ditambah lagi makan cacing. Oke, fear factor. Ya kan? Nah, udah tambah enek, malah ada yang muntah ada. Rasanya gimana itu? Rasanya kayak tanah ya. Kayak makan tanah, soalnya cacing kan Oh, ada tanah. kalau makan tanah gue tahu itu kayak makan gurame yang bau tanah. Ya. Waktu pas digigit ada cacing yang berontak satu. Aduh, itu rasanya gila. Mau nggak mau demi duit ya gua makan aja, Isi. telan-telanin aja. Nah, yang tadi paku. Nah. Ini tadi makan paku kan gue bilang. Oh, makan paku ya itu. Karena lu nih guys nih, buat yang belum tahu kalau Bang Yana ini ada di Padepokan Persilatan ya. Ya, Namanya apa padepokannya? bambu kuning, Di daerah Serang. Serang, Banten. Oh, jadi lu emang tergabung di situ belajar silat. Iya, belajar bela diri, belajar ilmu kanuragan. Belajar tenaga dalam lah. Berarti badan segede gini bisa berantem Bang Yana? Enggak sih bener ya sih. Ya bener loh. Berantem. Justru dia tahan ini, Bro. Soalnya kan ada yang badan gede nggak bisa berantem bro. Oh. Lu? Gua nggak bisa berantem. Iya. Gue punya badan gede nggak buat berantem bro. Nggak buat berantem. Tapi kalau badan segede gini bisa buat berantem sih, Wih. serem juga. Nah, ini yang salah satu kan kenapa ada bergambar ini namanya bros ya? Bros golok karena ini lu udah ini pendekar ya? Apa gelarnya? Ya, gelar pendekar Banten. Binaraga Banten. Pendekar Binaraga Banten. Apanya yang lu pelajarin di sana, Bang? Ya, kebatinan sih ya. Kebatinan tuh salah satunya makan paku Bro, itu. makan paku. Gue mau nanya, kok bisa makan paku tuh tadi? Gue Ya, penasaran. jadi namanya di Banten itu kan udah dikenal ilmu debus ya. Oh, debus. Iya, kita pernah lihat tuh di Pantai Carita. Nah, jadi ya kita belajar. Oh, gue mau belajar ilmu debus itu seperti apa, kayak gitu. Lu tertariknya kenapa, Bang? Ya tertariknya Apa karena banyak musuh? Iya. enggak, bukan banyak. Apa gue harus belajar debus? Justru gua kenal di Banten jadi banyak musuh. Karena banyak orang mau tes. Bukan? Iya, banyak orang yang ngetes gitu loh. Nggak mungkin dia berantem sama gua berdua. Kan nggak mungkin, badan gua gede, dia kecil ya kan, pasti kalah lah ibaratnya begitu. Makanya berantemnya lewat gaib. Oh, lu Ya. hati-hati, Bro. Iya. Diteluh lah Gua kayak kasih lu aja. gitu. Iya. Kevin live from Gold Iso, anti santet. Gila banget. Kayak gitu. Jadi gue selama mengenal bergaul di Banten tuh ya banyak lah kiriman santet tuh banyak banget. Itu apa yang emang kalau orang disantet rasanya gimana, Bang? Feels-nya. Ya lu yang tadinya nggak sakit jadi sakit, yang tadinya bisa jalan nggak bisa jalan. Sakitnya sakit biasa gitu, sakit nggak bisa jalan, sakit batuk gitu. Enggak batuk, enggak. Awalnya lu Sakit ya badan. Badan pada sakit gitu. Menggigil nggak bisa bangun atau lu pada sakit atau pada pegel-pegel gitu. Wah, itu kayak orang karena corona ya? Itu Banyak macem, mendadak. banyak macem, Itu banyak mendadak. Bro. Jadi mendadak. kayak lu nih kayak kita lagi santai. Soalnya tuh pernah nih. Waktu pas kena lu nggak berasa. Hmm. Berasanya tuh nanti lo pas kok kaki gua agak berat ya, kok kepala gua sering pusing gitu. Ntar lu cek ke dokter lah. Nggak apa-apa. Ada yang teluh santai, teluh nyantai, penyakit dibikin lama. Ada yang cepet. Ada hitungan hari, ada hitungan jam, ada hitungan detik. Beda-beda. Hitungan detik langsung sakit. Mati langsung, bukan sakit lagi. Serem amat, Bang. Kalau yang dibikin sakit itu kan dia di pelan-pelan.
Oh. Lu gua kasih sakit nih, sakit dalam ya kan, lu berobat terus dong otomatis, dikasih Habis obat duit lu. dokter lah, dikasih ini, otomatis kan komplikasi ya kan dari obat itu. Nah lu timbulnya jadi sakit ini macam-macam, nah timbulnya jadi kayak nggak ketahuan sakitnya dari santet. Itu santet itu kayak ngedorong aja ya, Bang ya. Oh. Itu Nggak langsung gitu. Secara leher pegel nggak nggak, langsung. Nggak bener kan? Alhamdulillah enggak. Kalau yang ketahuan banget ya itu tadi yang langsung nggak bisa jalan, nggak bisa jalan. Banyak kok, malah ustadz aja ada yang bisa kena santet. Lah kalau salah satu shieldnya apa? Penghalang Pelindung. pelindung. Ya dia harus diisi, dia harus rajin berzikir, harus ada penangkalnya itu kan ilmu dari Al-Quran juga ya kan, zikir untuk pagar, untuk pagar kita di badan. gitu. Ada ustadz yang rajin sholat, yang ini tetap kena. Tetap kena karena apa? Karena dia nggak berzikir, karena dia nggak punya ilmu pagar, nggak punya ilmu jaga diri untuk santet kayak gitu. Lu bener lu mendingan deh. Orang baik aja bisa Banten. kena santet. Bayi. Orang baik. Orang baik. Anjir, apalagi orang gua. baik tuh, lu dengerin. Apalagi lu orang jahat. Astagfirullahaladzim. Gitu. Dia nggak jahat, Bang. Kita nggak punya Ngomong musuh, jorok bisa jadi mulu. musuh. Kalau di Banten itu ya begitu. Tetangga sukses disantet. Anjir. Wah, Kalau di Banten begitu. Ini nggak seneng. Padahal Relate nggak ada nih. musuh. Padahal nggak ada musuh kan. padahal nggak ada musuh. Orang gua kerja, gua sukses, tiba-tiba ada yang nyantet. Emang Bang ada orang yang susah ngeliat orang senang, Ah, ada yang seneng ngeliat orang susah. iya kayak gitu. Anjir. Masa tetangga sukses dia disantet, Bang? Nah, Sejak banyak yang begitu. Tetangga beli AC, gue yang kedinginan. Panasan ya ada. Iya. Ada kepanasan dia pengen beli juga. Iya. Mungkin kalau lu pakai Burberry orang panas juga, wah. Iya, aduh. Canggih. Bro, ini perkara makan paku anjir. Jadi serem ngebahasnya. Bangnya nak makan paku. Enggak tuh, Bang kalau Ena. makan paku beraknya paku, Bang. Enggak, iya tadi kan cerita. Gue penasaran itu paku beneran ketelan terus keluar lagi apa Nah, kayak mana? Iya, jadi Bang? apa? Nah, jadi gini, sebenarnya waktu pas kita lagi makan paku, kita berasa kalau itu paku, kita sadar kalau itu paku. Waktu pas kita masukin paku, oh ini besi nih, Nah, ya tahu keras kan? nih kan, digigit keras. Ya mau nggak mau, kita yakin aja bahwa itu paku nggak kenapa-napa. Logikanya kalau kita makan keselak tulang duri ikan aja di sini mau Iya. mau muntah-muntah kan? Ah. Nah, apalagi paku coba bayangin. Nah, Ya gue sih nggak kebayang paku sih ya. Tapi ketelan, Bang. ketelan. Kan yang susah keyakinannya itu susah, Iya. Bang. Nah, yang Ngomong, penting Bang. kita asal yakin. Terus nya Biasa. Nggak keluar lagi tuh paku? Enggak. Jadi kalau di ilmu Jadi gaib apaan itu itu? ya. Oh, ini ilmu gaib nih kalau ini. Gaib, jatuhnya gaib. Jadi kita waktu pas saat kita makan itu di sini udah hilang, udah diambil. Oke. Sorry, Bang. Berarti ilmu gaib termasuk melet. Iya. Nah, melet gitu. Bukan maksudnya magic. Lu ngapa bahas ke situ? Nah, ini soalnya ilmu gaib. Lu Yang gini, pengen siri ini. kuning, iya kan? Ada kan? Ada. Tuh. Kalau ilmu pelet itu ya ada yang hitam, ada yang putih. Maksudnya? Ada ilmu pelet hitam, ada ilmu pelet putih. Kalau ilmu pelet putih itu kan kita jalanin sendiri dengan sholat, dengan zikir, minta pada Allah kan begitu. Rekening dibanyakin. Itu pelet. Itu penting tuh. Itu pelet Kalau itu putih tuh. pelet hitam. Itu pelet Jepang. Pelet Oh, Jepang, juga. gitu. Oh iya. Bawa. Kalau Mini Cooper peletnya Nah, itu beda. gua bawa Pajero ya kan, dompet tebel, itu itu mah- pasti ke pelet. Itu mah nggak usah melet lagi. Malah dia melet. Kalau pelet hitam, Kalau pelet itu mah semacam kayak kita datang ke ke dukun, ya kan? minta tolong dia nih Nah, gitu. kita ambil rambutnya dia atau ambil fotonya dia dukun yang kerjain ya kan? Tapi itu dia nggak sadar dong berarti ya kalau Nggak sadar. Orang kok di pelet nggak sadar. Nah, tapi lu pelet itu lu belajar juga di situ, Bang Ena. Gue ilmu pelet sih nggak belajar nggak dari dukun, dari
di situ ya ada untuk pengasihan jatuhnya ilmu pengasihan. Pantesan Bukan Bang Yana pelet ya. tuh dari episode ke episode ceweknya ganti-ganti mulu. Bro. Shit, Lah iya. ngomong. Lah iya. Lah, sini sama Lu kan ini. langsung ngeliat ke sono. Ya kan? Ini Iya. makanya gua ngeliatnya ke sini. Gua ngeri diprototin. Bro. Dari episode ini ganti. Gua buset. Tapi kan ini Tiap tahun ganti. Kenapa? Tiap tahun baru Iya kan setiap episode bukan ganti. kalau Bang Yana kan emang dia karismanya beda. Sekarang bro. juga masih. Iya karismanya ini, jadi kan kalau lawan jenis tuh pasti kan Wih, melihatnya kesetrum. Wih, ya Ini najos. orang Jangankan gagah cewek nih. ya, cowok aja banyak yang demen. Aduh. iya, jangan Yang Bang. DM gua banyak banget tuh Iya, di aduh. IG, di Cowok. Facebook cowok lah. Iya. Aduh, jangan Nah, Bang. cowok aja suka gimana cewek. Aduh, iya. Nah kalau melet lagi nih Bang, Kan lu kan biar nggak orang nggak kepelet gimana caranya? Iya, itu Sama zikir juga? Sama. Kita harus dipager, nggak akan bisa kena pelet. Kalau melet ini misalnya nih kayak temen berbisnis gitu, kan gue pernah dengar tuh. Jadi apa yang kita ngomong bro, orangnya percaya bro Oh, katanya. itu ada. Apa Itu namanya kayak itu, Bang? semacam pasang susuk. Di mulut kita gitu. Iya, di mulut. Jadi orangnya percaya. Jadi mungkin- Jadi kita ngomong apa orang percaya. Atau minjem duit ujungnya. Diramal dulu. Ya, abis itu kebanyakan kayak- di situ kan ujung-ujungnya. Iya. Kok nggak Ya, bikin bisnis bareng gitu ya. Hmm. Oh, itu ilmu goib itu ya. Oh, goib. Jadi ini Ada kan orang ada yang percaya ada yang enggak ya. Namanya goib itu Tapi gua percaya, Bang. ada Ah. gitu. ada sih. Jadi ini alasan lu sempat ngilang loh. Karena kan menurut gua Oh ketika iya, lu hilang. di euforia pertandingan kan lu salah satu rajanya tuh kan, rajanya iya. body contest. Terus lu ke entertain, ya Iya. kan? Iya. Lu nggak tanding lagi, lu ke entertain, Iya, terus iya. lu ada di TV, terus tiba-tiba lu tanding, Udah nggak tanding lagi. Iya, lu udah nggak tanding, lu ke ama Atta, ya kan? Atta, terus kan, tiba-tiba lu, das hilang. Lu sempet kayak gitu loh Bang Yana. Iya, itu gua ya sering ke Banten itu tadi. Banten. Karena kan gua udah nggak aktif, bukan nggak aktif ya. Udah nggak tanding-tanding, udah sering juri ya. Gue juri itu dari 2016 ya, dari 2016 sampai sekarang udah juri terus. Iya, Jadi iya. mau tanding tuh jadi gimana ya? Aduh, gue biasa juri, nggak mungkin lah gue tanding lagi Iya, gitu. Kalau nggak di setuju. luar negeri Benar, kan, jadi benar, gitu. Kalau benar, di benar. Indo, buat apa kan? Iya, gitu. benar, Umpamanya gue tanding, nanti yang juriin ya temen gue. Betul. Yang biasa gue juri bareng. Iya, kan? betul. Kalau nggak dimenangin nggak enak. Benar. Di mereka begitu timbulnya kalau kita menang wajar, jurinya teman dia Iya. semua. Kita kalah, ya lu kalah. Kan begitu. Iya, benar. Mendingan yang nggak usah ikut sama sekali. Iya, Mendingan iya. ikut di luar aja. Yes, betul. Jadi salah satu kenapa lu sempat menghilang dari dunia fitness itu lu mendalami dunia kebatinan. Gitu. Dan yang lu jalani sekarang ini lu merasa apa Bang? Lebih tenang gitu? Apa Iya. lu malah lebih sombong dengan ilmu yang lu Enggak, punya? Ayo nih enggak. bacok. Agak lah. Oh enggak. Ya sebenarnya Malah kita nggak boleh kalau gitu ya, Bang, ya? menyombongkan itu malah kena sendiri. Kita menyombongkan nih, gua tahan bacok nih. Kita lakuin itu bacok, apa maksud berdarah. Oh kalau kita sombong nih. Iya. Itu kan kita punya ilmu kayak semacam itu kan pada saat kita lengah. Pada saat kita lengah ada orang yang mau Coba, celakain kita. Nah, iya. itu kita insya Allah kita nggak kenapa-napa. Kalau kita nih nyombong itu, ya malah itu yang nggak boleh kayak gitu. Menyombongkan diri. Ah, ah. Ada puasanya ya Bang kayak gitu Bang? Ada ya puasanya, ada juga yang enggak langsung. Oh ada. Ada. Kalau yang langsung itu semacam kayak kita makan gabah. Gabah? Gabah. Oh. Makan apa namanya? Pelor-pelor itu yang besi kecil-kecil tuh. Oh iya iya. iya. Yang udah Oh, dijampein iya. gitu kan. Nah, itu ada yang instan. Yang instan itu instan jatuhnya. Ada yang pakai puasa. Ada yang pakai puasa. Kalau yang pakai puasa itu dia melekat di badan kita. Sampai kapanpun. Melekat. Jatuhnya itu ilmu putih. Oh, ilmu. Kalau Tapi yang lu ini pakai- berarti ilmu hitam apa ilmu putih Bang? Putih. Bukannya merah? Ini merah. Ini peci merah. Nah, lu kan bisa makan paku. Lu bisa nggak minum ini Bang? Ini kita panggil. Minum apa? Ini gurunya Bang. Gua sampai lupa lu bro. Ada bridging minum EAA. Gue lagi mikirin tadi gimana masuknya. Oh iya. Nah ini Bang. Ini ilmu kuning. Oh, ilmu kuning ya. Warnanya kuning Bang. Ini ekstra nih. Oh bukan Bang. Bukan ekstra. Bukan. Cobain Bang.
Enggak bang, kita nggak suruh ngomong apa-apaan bang. Cuma Ngomong juga apa-apa. ini jadi, gue jadi ngomong. Ini amino ice bang. Dari tadi aus gua. Iya, sorry bang. Kita ngomong mulu. Pun satu lagi kali Seger ya? mau nyobain. Rasa tuh. mangga ya nih ya? Mangga ya? Iya, mangga. Dia ada esnya di tenggorokan bang, ada sisa dinginnya gitu. Iya. Kayak ngerokok ice blast. Kayak ada min-minnya dikit ya? Ya. Jadi sekarang sibuk apa aja bang? Ngajar masih? Sekarang paling ngajar aja sih, sibuk. Ngajar. Sama ke Banten? Udah enggak. Udah enggak? Adalah hampir setahun enggak ke Banten. Lebih sibuk ngajar ya sekarang ya. Jadi kalau ada acara di Banten itu kayak semacam kemarin tahun baru dapat panggilan untuk doa zikir gitu kan di Banten. Nggak sempat hadir karena kita sibuk. Kalau dulu sering masih hadir. Ini yang acaranya kalau di atas panggung gitu ya bang? Ntar lu dites satu-satu gitu enggak? Enggak, kalau biasanya kalau debus itu enggak di atas panggung, biasanya debus itu ya di lapangan. Karena ada main Api? bukan api ada juga, tapi ini air keras. Maksudnya? Air keras Ditaruh? buat cuci tangan. Air keras buat cuci Iya, tangan? buat cuci tangan, buat muka. Jadi sebelum diguyur ke tangan kita tes dulu pakai duit logam. Meleleh? Jadi kandungan air kerasnya tinggi nggak kayak gitu. Jadi kita tes dulu. Kita tes, lama-lama itu logam kan meleleh. Nah, berarti itu bener air keras, baru kita isi. Buat cuci muka? Ada yang buat cuci muka, tapi gua nggak buat cuci muka karena apa? Efeknya kan dia gatel. Jadi gua nggak mau ke muka, tangan aja. Itu emang seni bela diri sih ya. Kebatinan sebenarnya. Rawa-rontek nggak bang? Enggak. Lu tau nggak bro rawa-rontek? Tahu. Rawa-rontek itu semacam Ada filmnya dulu tuh. ilmu tahu hitam gua. ya rawa-rontek. Itu ilmu hitam ya? Ilmu hitam. Yang dikalahin pitung kan si pitung? Iya. Ya. Pitung apa jampang sih? Pitung. Pitung ya? Pitung. Iya. Pitung. Tahu gua. Yang ditebas leher nyambung lagi. Ya, itu rawa-rontek. Tapi yang punya ilmu rawa-rontek itu 1001 ya. Maksudnya? Oh nggak semua orang bisa? Nggak semua orang bisa. Oh. Di Banten ada tapi ya jarang. Sama kayak punya badan kayak lu kan nggak semua orang bisa bang. Bisa lah. Wah, Cuman ada Yana dan Cobra. Tergantung. Iya. Cobra dan Yana. Lu kalau sepasang emang seru sih itu sepasang dua. Kalau dua-duanya tanding bareng gitu ya, wah. Nggak bisa Kayak lah. ini satu kelas nih gua. Enggak lah, sama Cobra. size-nya nggak bisa lah bang. Iyalah, Iya, size gede lu. lu. Tapi berat sama ya? Berat sama, cuman mungkin, kenapa gede dia ya? Iya. Kenapa ya? Berat sama ya? Gue mau ngomong nggak enak. Gua minum dulu dah. Ntar guru sama murid lo ya. Nggak apa-apa. Nah Nick bang, gua nanya ke depannya nih bang, gua kayak orang TV nih jadinya nih. Nanya lu ke depannya pengen apa di dunia fitness ini? Ya nggak pengen apa-apa sih ya. Oh, maksudnya lu jalanin gini aja gitu? Ya jalanin aja. Seperti air yang mengalir gitu? Ada yang undang gua dateng, ada yang ngasih duit gua terima kan begitu. Saya juga mau. Ya Bang, begitu. Gua juga mau, Bang. Jalanin aja ke depannya. Maksudnya Siapa lu pengen tahu apa? ada yang kasih gua sponsor ya gua terima ya kan gitu. Kita nggak bisa bermimpi, gua harus begini, tapi nggak ada dari sponsor kan susah juga, ya kan? Maksudnya kalau maksud gua kayak lu mau bikin something gitu, apa lu mau bikin Yana Joss Club, mungkin bikin camp latihan sendiri gitu? Enggak ada. Udah lebih realistis sih kalau gue lihat Bang Yana nih. Realistis tuh kayak dia udah pernah ngerasain euforianya menjadi seorang champion, terus Ya udah mungkin di situ ya. Jadi gua dulu ya gua udah syuting udah pernah. Dari tahun 2004 gua udah syuting banyak sinetron. Si Yoyo, si Bajai, Cinta Memang Gila, si Kembar. Oh si Yoyo juga? Yoyo gua ikut. Ya dulu yang kalau teriak emak langsung pada mental semua. Nah itu Yoyo gua ikut berapa episode? 16 episode. Terus si Bajai gua 36 episode. Yang angkat-angkat ucok baba tuh. Ya. Angkat-angkatin. Nah itu gua inget banget, rambut gua udah mohak di situ.
Tatonya garpu sendok. Nah, di sininya sapu. Iya. Jadi sekarang lebih dewasa ya. Ya, udah lebih realistis, jadi mikirnya lebih jalanin aja. Ya, jalanin aja, nyari duit yang banyak buat tabungan gitu kan. Ya, gitu aja. Gitu aja paling. Oke. Jadi udah ngerasain semua. Ya, udah. Tapi tanding masih masuk mau. majalah udah pernah, masuk TV udah pernah. Masuk apa yang belum? Jangan bantu lu masuk Masuk bui ya gitu. Oh, jangan Bang. Bang. Iya lah. Aduh, Sedih gua. Tapi tandingan masih mau kan? Nah, Mau. Makan balik mau. tadi dia bilang mau asalkan ada sponsor. yang realistis. Iya. Karena kan dia butuh dana banyak kalau yang kayak gitu kan. Kasihan Sama lah. gini, gue kalau namanya tanding itu gue nggak mau separuh-separuh. Gue namanya tanding itu badan gue harus sebagus mungkin. Kayak gitu. Kalau gue nggak bagus ya gue nggak mau tanding. Kalau gue persiapannya separuh-separuh, mendingan gak usah. Ya ini ada pesan-pesan nggak bang buat anak-anak body contest yang sekarang lagi rame banget ini bang? Yang badan ini pasti banyak nih yang mau tanding nih. Ini kan lu senior banget nih bang di body contest. Pesennya apa ya? Jalanin aja ya, kehidupan lu jalanin aja, pilih yang benar-benar suplemen yang terbaik buat lu. Jangan memilih apa kata si A, apa kata si B kayak gitu. Ini bagus, ini. Pokoknya yang menurut lu bagus ya lu pilihan lu itu semua. Lu mau pakai jamu apa enggak itu hak lu semua. Betul. Ya kan? Nah, jadi kasih yang terbaik pada saat lu lagi tanding. Jadi lu harus persiapannya harus benar-benar. Jangan separuh-separuh kalau memang mau tanding. Kalau lu mau jadi juara ya harus jadi juara. Jangan yang penting masuk 10 besar, jangan kata kayak begitu. Kalau bisa gua harus juara 1 atau 3 besar. Jadi pokoknya lu harus semangat lah buat atlet-atlet yang mau bertanding. Jadi jangan persiapannya itu jangan separuh-separuh. Oke. Jadi memang harus fokus ya. Harus fokus. Fokus itu memang penting banget sih ya. Kadang kita kalau oportunis, maksudnya ambisius, tapi kita nggak fokus, kita nggak akan ya ke kiri ke kanannya. Jadi lu soalnya kan yang terberat itu kan ngelawan diri kita sendiri. Yes. Yang terberat itu kan. Jadi males apa enggaknya itu kan dari kita sendiri. apalagi jalanin hari-hari begitu lagi. Nah, jadi buat kalian yang belum ada sponsor, belum ada dana dari harus ada dana sendiri, tetap itu berjuang ya tetap gitu harus ya. berjuang. Awalnya juga kayak Cobra seperti itu. Cobra juga awalnya nggak ada dana dari luar, nggak ada. Dia sendiri makan apa adanya, tapi diusahain ya itu protein gitu, walaupun itu tahu, tempe, ya yang penting protein. Atau itu telur pun bisa cari di tukang roti lo yang murah, yang sekilo cuma 10.000, nggak mesti harus yang bulat kayak gitu. Dan akhirnya itiannya Bang Cobra kan terbayar, dia menang-menang seperti lu dulu itu kan. Dulu juga Cobra sama, nggak menang, hanya 10 besar. Tapi gua kasih tahu ke dia ya nggak masalah, gue bilang nggak apa-apa, itu nanti pun lu akan terbangun sendiri, bangun sendiri, nanti orang pun akan melihat lu sendiri, lama-lama pun lu akan terkenal sendiri begitu. Dan terbukti. Oh gue tuh kurangnya di mana, oh gue tuh di event ini gue cuma bisa sampai ini kayak gitu. Soalnya gue kasih tahu dia nggak apa-apa, terusin aja, gue bilang apa yang pengen lu impikan apa lu yang pengen tanding di mana, ikutin aja. Yang penting lu persiapan harus ada gitu, harus mateng, gue bilang. Jangan lu nggak, yang tadinya lu jadi udah pernah juara 1 tiba-tiba lu jadi juara 6, jangan. Kalau bisa lu pegang 3 besar, 1 2 3 1 2 3, kalau bisa di situ terus. Kalau kira-kira lu nggak siap, jangan. Gitu aja sih. Cukup wise sekali ya Mas Yana. Mas Yana, gue terpanggil Mas Bang. Kalau di Banten panggilnya apa Bang? Bang tetap Bang. Ya? Pendekar tuh Bang ya. Jadi kalau kalian di jalan ketemu Bang Yana, kasih paku. Buat apa tuh? Buat bangun rumah. Kalau dulu ada tuh Bang. Bikin kandang ayam.
Kalau dulu ada tuh filmnya Jack John bang, makan paku. Film Dono, yang badannya kayak gue tuh. Tapi udah gua tinggalin sih kalau makan paku. Oh. Iya. Biasanya sih memang makan paku itu nggak bagus juga ya sebenarnya ya. Jangan ditiru tiba-tiba nggak apa-apa nih makan paku. Selek lagi. Iya, tapi maksudnya kita sebenarnya disclaimer gini. juga ini sebenarnya yang kita omongin Bang Yana ini Yana. mempelajari ilmu seni bela diri, Iya. kebatinan, makanya ada salah satunya ada yang makan paku, ada yang debus lah ya. Bukan kalian tuh makan paku nggak apa-apa, yang ada mah, waduh. Ya kalau nggak punya kelebihan ya jangan, nggak punya pernah belajar kebatinan jangan. Nggak punya asuransi Iya. apalagi bang. Ya ngerepotin doang. Udah berapa menit Bon? 1:10. Buset dah, kagak berasa ya? Mbaknya udah ngantuk tuh. Ya jadi ini kalau ada opportunity berarti bisa lah ya comeback lagi nih. Bisa, Bukan bisa. comeback sih, maksudnya ya Nanti gas lagi ya. gas lagi. Gas lagi. Gas juga pasti nanti turunnya di kelas master. Master lah, iyalah. Emang umur udah berapa? Udah master? Waduh, Belum orang master. banyak yang bilang sih Belum master ya, banget ah kayaknya. 35, 33, banyak yang Coba kita bilang. tanya berapa umurnya? Nggak tahu juga dia. Aduh, berapa bang? 45. Masih muda ya? Masih muda lah, 45 mah. Ya tapi udah kepala 4 lah ya, udah Iya, master. udah master lah. Iya. Masa 45 lawan yang 25, yang ototnya masih seger. Iya. Tapi kalau kering mah, wow. Oh iyalah, kalau itu kering masih boleh diadu. Boleh. Boleh lah. Itu keringnya uratnya ya gara-gara udah tua aja, Bro. Oke Bang Yana, ini dia Bang Yana Komara. Yana Komara. Yana Jos. Josnya itu gue gua tahu tuh. Josnya kenapa sih? Iya. Oh. Bukan Iya. dari ekstra kan? Ekstra Bukan. Jadi Yana Jos. Nah, J-nya itu jadi. Heeh. O-nya tuh orang. Heeh. S-nya tuh suka senyum. Oh. Jadi jadi orang suka senyum. Oh. Itu jargonnya. Jargonnya. Jadi Jos. Jadi orang. Jadi suka jangan ibaratnya kan kalau jadi orang suka senyum kan nggak sombong gitu loh, Bro. Oh Nah, iya benar. Tuh bro, jangan harus sombong. bersenyum. Iya, Kenapa iya, di iya. bulan puasa ini kan kita harus senyum. Betul. Ibadah kan dapat pahala. Kalau orang sombong disantet ya. Bang. Ah, benar. Orang senyum aja disantet. Gua nggak Apalagi sombong, sombong, bro. bro. Gua cuma ngeselin. Kayaknya jangan-jangan lu ada yang mau nyantet. Waduh. Tapi lu kalau ada yang mau nyantet datang aja ke gua. Waduh. Ya. Oh bisa bang? Bisa. Mager kan tadi bilang harus dipagerin. Ah. Bang Neno ngomong. Iya, kalau gitu nih omongannya ntar Pokoknya ada yang berlanjut. ngesantet, ya bisa lah hubungin gua. Oh, iya. Kamu disantet? Sebelum Yang dipag- lama- enggak, yang sebelum lama kamu nggak bisa jalan. Oh, gitu, Bang? Iya. Kalau insya Allah kalau dia penyakitnya dari gaib bisa. Oh, bisa, ya? sembuh. Bisa. Kalau dia penyakitnya memang dari dari kedokteran ya Nggak harus bisa. Ke dokter. Kalau kebatinan bisa. Bisa. Nah sebelum kalian kalau yang kesantet mau diobatin Bang Yana Jos, jangan lupa Kevin Levron. Jadi biar penuhin dulu proteinnya ya. Oh, iya, biar- baru badan udah seger, diobati. Iya. Dia baru dapat THR dia. Jadi rada usaha Lu jangan jualannya. usah ngomong gitu. Oke guys, itu dia obrolan kita dengan Bang Yana Jos. Jadi orang Suka senyum. suka senyum. Selalu senyum. Oh, Bisa. ini Bang Yana jadi orang suka senyum. Ya. Ini pribadi yang udah dewasa, atlet body contest yang sudah dewasa, jadi pikirannya udah terbuka terhadap anak-anak sekarang yang baru, yang lagi berjuang juga. Ya Bang, jangan menyerah. Kalah, coba lagi, coba lagi, sampai mampus ya Bang. Nggak, gue bercanda. Tapi kalau emang waktu kalian itu ada ya. Ada Ya. pasti. Harus jangan malu bertanya pokoknya. Sama juri-juri kenalan, Iya, sama kenalan dong. sama panitia kenalan, Iya. semuanya di situ sama-sama teman-teman yang satu kelas juga kenalan. Iya. Siapa tahu emang makin banyak teman kan buka pintu rezeki ya bro. Yes, Nah, ini betul. Bang Bro ini emang temennya makin lebar, jadi rezekinya makin lebar. Musuhnya juga main lebar. Musuh makin lebar. Teman semakin banyak
Rezeki ya. Dia kalau nggak ada musuh malah nyari bang. Kayak jauh-jauhan bang. Lu keburu banyak musuh juga. Suka nyari musuh ya. Ya oke guys, strong people itu dia, dan dari kami kalau ada salah-salah ya bro. Minal aidin bro. Nah, mungkin lu mau Iya. khusus mengucapkan? Iya, mengucapkan minal aidin wal Ya, faidin. sebelumnya kami Mohon mengucapkan maaf. minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir lahir dan dan Selamat batin. lebaran. Selamat lebaran. Selamat bertemu dengan orang tercinta di Ya. kampung halaman, dan Ya. selamat libur. Nah, Jangan diet dulu. Oh, Silakan iya. makan opor, ketupat, Iya, rendang. ntar hari Senin cycle lagi. Karena nanti banyak pertandingan. Oke guys, Habis see you. lebaran gas. Gas. Oke, next episode nanti kita lihat. Oke, kalau kalian suka video ini, kalian like, share, kalian komen, dan kalian tonton udah pasti ya. Bye.